Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Dan selamat pagi juga mungkin Bapak Ibu yang berada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Harapan kita semua semoga kita dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, kuat, dan semangat untuk kita memuji Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan, dan untuk kita bersaksi. Inilah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita tetap kuat, bertahan, tetap setia apapun yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan secara bersama-sama. Kita buka buku Humne kita di nomor 334. Nomor 34, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, Allah Bapa yang patut kita puji karena Dia adalah Maha Kuasa, Sang Pemilik, Sang Pencipta dunia ini. 34, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kita memuji Dia, mempermuliakan Dia, mempermuliakan nama Tuhan. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari. Dialah yang berkuasa, yang menciptakan bumi ini serta isinya. Dia Sang Pemilik, menciptakan kita, bahkan menebuskan kita dari dosa-dosa manusia. Amin Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas pimpinan Tuhan.
atas kesehatan, keselamatan, bahkan hari ini yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul kembali. Kami memuji Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, bahkan untuk kami saling mengingatkan antara satu sama dengan yang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara seiman kami, mungkin yang saat ini yang sedang berada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini, kiranya Tuhanlah yang memimpin dan menyertai mereka. Baik diantaranya kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kalau ada yang tidak bersemangat, Tuhan berikan kegairahan agar kami tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, bahkan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, Tuhanlah yang memimpin dan menyertai acara yang kami lakukan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita buka kembali buku Humnoe kita di nomor 137. Nomor 137. Ku percaya pada Yesus. Ya. Inilah pengharapan kita, iman kita. Kita percaya kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang patut kita percayai, yang patut kita imani dalam hidup kita. Mungkin banyak orang yang bertanya, mengapa harus Yesus? Kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, Allah yang menciptakan bumi ini. Mari kita bernyanyi, ku percaya pada Yesus. 137. Yesusku percaya. Kalau kita tetap percaya, tetap setia, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, pasti iman kita akan ditambahkan. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan,
Iman timbul dari pendengaran, pendengaran melalui firman Kristus. Jadi ketika iman kita mau bertumbuh, pengenalan kita akan Yesus Kristus mau bertambah, bacalah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Sehingga dengan demikian iman kita bisa bertambah, bisa bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita membuka Alkitab kita, pembacaan kita di minggu ini dalam Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat 12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat 12. Orang-orang Majus dari timur. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat pertama. Bapak Ibu sekalian membaca ayat kedua. Kita silih berganti sampai ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya kamu jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini pemberitahuan Yesus sudah dilahirkan ke bumi ini ribuan tahun yang lalu, dan orang-orang Majus ini mereka mau datang untuk menyembah serta mempersembahkan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur yang mereka persembahkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan kita ketika kita sudah bertemu dengan Juru Selamat, Sang Pencipta, Sang Pemilik, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup.
yang berkenan, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita tetap setia, tetap menjaga diri kita, agar kita tetap berada di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita mau memuji nama Tuhan kembali. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi di nomor 300. Pujian kita nomor 300. Percaya patuh. Nomor 300. Nomor 300, percaya patuh. Nomor 300, percaya patuh. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Nomor 300, percaya patuh. Nomor 300, percaya patuh. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabranya jadi sulung. Tuhan ku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, hilang awan gelap dan bayangan lenyap. Dalam kasih-Nya ku berteduh, hilang bimbang ragu, hilang tangis seduh, bila hidup percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, akan ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh hidup harta sekalian atas persekutuan. Dengan hati percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita sudah percaya, kita sudah bertobat, kita sudah diselamatkan, tentunya kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan satu hal yang sangat indah, ketika kita sudah percaya, Tuhan mau kita patuh. Patuh pada apa? Pada firman Tuhan. Kita melakukannya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membuka Alkitab kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman yang akan menguatkan kami, menuntun kami, menegur hidup kami.
bahkan untuk mengarahkan hidup kami untuk lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan. Oleh sebab itu, hamba memohon Tuhan, bagi kami yang hadir hari ini, bahkan bagi orang-orang yang menyaksikan, kiranya Tuhan juga memimpin dan memberkati kami semua. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, sehingga melalui firman Tuhan yang kami pelajari, di dalamnya kami memperoleh berkat yang siap untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita di pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 17. Dalam Injil Lukas pasal 17 kita akan membaca dari ayat 11 sampai ayat 19. Injil Lukas pasal 17 kita membaca dari ayat 11 sampai ayat 19. Judul di atas, ke-10 orang kusta. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita akan memulai untuk membacanya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takjub. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Khotbah kita hari ini saya kasih judul, yaitu percaya patuh. Percaya patuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini adalah ke-10 orang kusta, ya. Jadi ada 10 orang yang kena penyakit kusta, ya mungkin bisa lebih ya dari 10 orang ini. Cuman yang menjadi persoalannya di dalam pembacaan kita hari ini, 10 orang yang kena penyakit kusta ini mereka datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Yesus. Mereka berseru, berteriak, ya, berkata kepada Yesus, "Yesus Guru." Ya. Jadi Yesus tahu apa yang mereka inginkan dari Yesus, apa yang mereka inginkan. Yesus sebenarnya sudah tahu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihatnya,
ke 10 orang yang kena penyakit kusta ini. Ya, mestinya ini tidak jelas. Apakah mereka semuanya ini sudah diselamatkan? Ya. Apakah mereka semuanya ini sudah hidup di dalam Tuhan? Kita tidak tahu. Tetapi intinya kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, mereka punya iman. Mereka punya kepercayaan. Mereka percaya seolah bahwa Yesus itu mampu melakukan sesuatu. Yesus itu bisa menyembuhkan mereka. Yesus itu bisa membebaskan mereka dari penyakit kusta yang sedang mereka deritakan saat itu. Percaya, ya. Mungkin saat itu mereka percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus bisa melakukan semuanya itu. Dan kita tidak tahu sumbernya dari mana kok mereka bisa tahu bahwa Yesus mampu, Yesus bisa melakukan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Yesus memberitakan Injil, ketika Yesus memberitakan keselamatan, ketika Yesus berkata, hendaklah engkau bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Mungkin mereka mendengar kesaksian, mereka mendengar kabar, berita yang sampai kepada telinga mereka bahwa Yesus ini mampu menyembuhkan. Yesus ini mampu membebaskan dosa-dosa manusia. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu dimiliki dalam hidup kita adalah percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita berani menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan mau. Kita harus patuh. Percaya, patuh. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, percaya, patuhlah. Jadi kalau hanya percaya, kadang-kala itu masih kosong. Itu hanya pengetahuan yang mungkin bagus. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan juru selamat, bahwa Yesus sudah mati menggantikan kita. Dan yang Tuhan kehendaki ketika kita percaya kepada Dia, kita harus apa? Patuhlah. Oh, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah diselamatkan. Mungkin hari ini kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengaminkan bahwa Engkau sudah mati menggantikan hidup kami. Hari ini kami percaya Tuhan, kami menaruh pengharapan kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah juru selamat. Mungkin kita percaya kepada Dia. Mungkin kita tahu Dia adalah juru selamat kita. Mungkin kita menaruh pengharapan kita di dalamnya. Yang menjadi persoalan hari ini, adakah kita patuh? Patuh kepada firman-Nya, patuh kepada perkataannya, patuh kepada apa yang Dia utarakan seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin zaman dulu orang belum punya alat komunikasi. Mungkin kemungkinan sudah ada tapi masih sedikit. Jadi kalau seseorang mau menyampaikan berita, jadi harus melalui surat. Harus melalui surat, kirim kantor pos, misalnya beberapa hari, seminggu, bahkan bulanan baru bisa sampai. Nah, yang menjadi persoalannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan zaman dulu ya. Kalau orang pacaran zaman dulu itu masih pakai tulisan ya, pakai surat ditulis, cari kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, ya, kata-kata yang manis-manis yang sedap didengar gitu. Nah, sehingga dengan demikian dikirim ya. Ada yang lewat pos, ada yang lewat teman ya mungkin ya, ada yang melalui dirinya sendiri langsung ini. Ada juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di situ, kalau seseorang yang masih sedang berpacaran zaman dulu, kalau zaman sekarang kan beda, dia lewat WA, lewat teleponan dan sebagainya. Zaman dulu, kalau orang pacaran itu, surat itu sudah diterima, bacanya itu berapa kali? Oh, sudah dibaca selesai. Wah. Tidak lama, misalnya setengah jam atau 1 jam, dibaca lagi. Wah. Mengingat kata-katanya, ucapannya, puji-pujiannya dan sebagainya. Dibaca terus menerus, bahkan sampai hafal. Wah, sampai hafal kata-katanya yang bagus mana, yang indahnya mana, titik-titiknya apa.
Sampai titik komanya pun tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saking cintanya, saking dia mengasihi, saking dia rindu dengan sang kekasihnya, dia baca, bahkan sebelum tidur baca, bangun tidur baca. Kadang-kala ditempel di tembok, sehingga mau dibaca dengan kata-katanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang berpacaran sudah jatuh cinta, sudah berani menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada sang kekasihnya. Mengapa? Karena dia percaya, karena dia menaruh pengharapan, karena dia tahu bahwa sang kekasihnya adalah yang nomor satu, yang paling top, yang paling bagus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tak henti-hentinya dia baca surat dari pacarnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia tahu isi hati pacarnya. Dan hari ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang mengaminkan bahwa Yesus sudah mati menggantikan saya di kayu salib. Yesus sudah menebus dosa seisi dunia. Dari mana kita tahu? Yaitu dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa pun datang kepada Bapa harus melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus berkata, harus melalui aku. Ketika kita sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengaminkan dia sudah mati menggantikan kita, Tuhan mau apa? Supaya kita tahu dia yang sebenarnya siapa. Yesus yang juru selamat kita datangnya dari mana? Yesus yang adalah satu-satunya jalan supaya kita tahu. Kita tahunya dari mana? Dari Alkitab. Seperti orang yang sedang pacaran, dia baca surat dari pacarnya terus menerus sampai dia tahu titik komanya di mana. Oleh sebab itu, ketika kita orang percaya, ketika kita sudah hidup di dalamnya, adakah kita membaca firman Tuhan supaya kita tahu juru selamat kita itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu datang dari mana? Yesus itu mengapa menjelma menjadi manusia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa Anda mengasihi Tuhan, betapa Anda mencintai Tuhan Anda, betapa Anda merasa bersyukur kepada Tuhan, itu bisa dilihat. Bagaimana cara Anda menghargai ini? Anda membaca firman Tuhan ini. Berapa kali Anda merenungkan firman Tuhan ini? Dalam satu hari berapa kali Anda merenungkannya, membaca firman Tuhan, menelitinya berulang-ulang kali. Kalau orang yang pacaran tadi, dia akan dilihat terus, dibaca terus sampai hafal. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda mengaminkan firman Tuhan, adakah Anda percaya plus patuh? Kalau Anda patuh, renungkanlah firman Tuhan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup Anda selama ini? Apa yang sedang Anda lakukan selama ini? Mungkin Anda berkata, oh saya percaya. Mungkin Anda berkata, oh saya sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi bagaimana dengan Anda? Adakah Anda melakukan firman Tuhan dan setia untuk membacanya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masih hidup di muka bumi ini. Itu tandanya apa? Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Tuhan masih kasih waktu kepada kita. Dan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi karena hari ini kita masih dikasih kesempatan, kita berada di muka bumi ini, Tuhan mau renungkanlah firman-Nya supaya kita tahu siapa juru selamat, siapa Tuhan, siapa penebusku. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita kepada pembacaan kita tadi dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ini adalah menceritakan bagaimana ke-10 orang yang kena penyakit kusta ini, ketika mereka menderita, mereka mengidap sakit kusta ini, tentunya semua orang menginginkan supaya bagaimana caranya sembuh. Ya, mungkin ada yang pakai obat, ada yang dibawa kemana-mana, mungkin ada yang hanya berdoa saja Tuhan bisa sembuhkan. Nah, ketika
ke-10 orang yang kena penyakit kusta ini mungkin mereka tahu cerita, mungkin mereka mendengar berita, mendengar informasi bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Ya jelas karena Yesus Tuhan. Yesus bisa melakukan sesuatu. Apalagi mereka yang sedang kena penyakit kusta, mereka menaruh pengharapan, mereka percaya. Sehingga dikatakan firman Tuhan, mereka datang. Di situ di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihilah kami. Kita mau lihat di sini, ketika Yesus sedang masuk ke suatu desa, ke-10 orang kusta ini datang. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihilah kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam kesusahan, orang Kristen berani berkata, berbahagialah ketika kamu mengalami berbagai pencobaan. Kenapa? Karena saat itulah kita mau datang kepada Tuhan. Saat itulah kita mau berseru kepada Tuhan. Seperti dikatakan Injil Lukas ini, ke-10 orang kena penyakit kusta, mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihilah kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat mereka percaya. Ya percaya. Mereka menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya mereka menaruh pengharapan. Dan kerinduan mereka supaya apa? Sembuh. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa jawaban Tuhan? Apa jawaban Yesus ketika Yesus mendengar semuanya itu? Ayat 14. Lalu dia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara bayangkan, ketika saudara misalnya datang, ya, misalnya kita yang datang kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, pergilah, ya, perlihatkanlah. Misalnya kalau kita zaman sekarang, perlihatkan kepada dokter gitu, atau perlihatkan kepada saudara dan sebagainya. Kalau di sini Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mengapa kepada imam? Karena imamlah yang mengecek, yang cek kesehatan mereka ini, apakah mereka ini sudah benar-benar sembuh atau tidak, atau mereka masih belum sembuh total. Jadi imamlah yang tahu. Sehingga saat itu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya, kita percaya bahwa kalau imam yang menjaga mereka, imam yang mengontrol mereka, imam yang selalu memperhatikan mereka, kalau Yesus menyuruh mereka pergi ke situ, kira-kira mereka ada kemungkinan nggak berpikir, oh, karena imam yang selalu bersama-sama dengan kita, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, kita pergi ke situ pun percuma. Karena mereka selalu ada bersama kita. Tidak mungkin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Iman yang seperti ini, kepercayaan yang seperti ini, pengharapan yang seperti ini, yang dimiliki oleh ke-10 orang yang kena penyakit kusta ini adalah iman yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Disuruh berbalik kembali kepada imam. Mungkin kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus, ada kemungkinan mereka tidak bakalan pergi. Yang mereka harapkan apa? Maunya mereka itu ketika Yesus ngomong, mereka itu langsung disembuhkan. Ketika Yesus berkata-kata, mungkin mengungkapkan satu sepatah atau 2 patah kata, mereka langsung bebas. Maunya mereka seperti itu. Tetapi kita melihat apa jawaban Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kepercayaan yang luar biasa. Kepercayaan yang luar biasa. Dan kepercayaan disertai dengan kepatuhan. Mereka percaya kepada Tuhan disertai dengan patuh kepada Tuhan. Oh, mungkin kalau mereka hanya percaya saja, mungkin kalau mereka hanya punya iman saja,
punya pengharapan saja bahwa Yesus mampu melakukan semuanya itu. Kalau mereka tidak patuh, kira-kira mereka mengalami penyembuhan atau tidak? Ini bisa menjadi tanda tanya. Bisa terjadi atau tidak. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti dikatakan firman Tuhan, kita melihat di sini bahwa di tengah jalan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, mereka juga punya iman, punya kepercayaan, punya pengharapan, dan mereka patuh kepada Tuhan. Mereka pergi menuju tempat imam. Ketika di tengah jalan, mereka bisa menjadi tahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita percaya, kita perlu patuh kepada Tuhan. Kita punya iman, kita perlu melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian, ke-10 orang kena penyakit kusta ini, kalau mereka hanya percaya, mereka tidak patuh kepada Tuhan, ada kemungkinan tidak terjadi penyembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Mungkin kita percaya, kita punya iman, kita punya pengharapan, tetapi adakah kita mematuhi apa yang dikatakan firman-Nya? Coba saudara lihat diri saudara masing-masing. Kita perhatikan, periksa diri kita, periksa iman kita, periksa kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah percaya, kita sudah hidup dalam Tuhan, tapi adakah kita mematuhi firman Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita melakukannya? Adakah kita menjalaninya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mendengar dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk duduk diam bersama pelajar firman Tuhan. Itu tandanya Tuhan mau mengubah Anda. Kalau hari ini Anda percaya, selama ini Anda sudah berada di dalam Tuhan, masih kurang, Tuhan mau Anda patuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan yang terakhir. Ketika semuanya sudah tahir, ketika ke-10 orang sudah kena penyakit kusta, coba kita perhatikan firman Tuhan kembali. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Di antara ke-10 orang ini, yang kembali kepada Tuhan ada berapa? Hanya satu. Apakah 9 orang tidak sembuh? Oh, sembuh. Siapa bilang tidak sembuh? Coba perhatikan ayat 17. Di sini dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah menyembuhkannya, Tuhan sudah membuat mereka menjadi tahir, tetapi Tuhan berkata, kemana 9 orang itu? Bukankah semuanya tadi sudah sembuh? Mengapa kok hanya satu yang kembali? Dan itu pun orang asing. Itu pun orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang baru bertemu dengan Tuhan. Mana yang 9 orang itu kemana? Dari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dalam hidup kita banyak menuntut, banyak meminta, banyak memohon. Dan dalam hidup kita mungkin kita banyak menerima berkat-berkat Tuhan, anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin kita banyak mendapatkannya, banyak kita memiliki di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalannya, adakah kita datang kepada Tuhan untuk kita bersyukur, untuk kita bisa berterima kasih kepada Tuhan? Adakah kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menolong hidup saya, Engkau sudah memberkati hidup saya. Adakah kita kembali kepadanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan manusia ketika hidup susah, ketika ada kebangkrutan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, saat itulah mereka datang kepada Tuhan.
Oh amin, puji Tuhan. Masih bisa datang, masih bisa kembali kepadanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan manusia ketika sudah diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah menitipkan berkat-berkatnya untuk dikelola di muka bumi ini, ketika Tuhan sudah memberkati, sudah menolongnya, bahkan sudah menjawab doanya, menjawab pergumulan, kebanyakan mereka tidak datang kembali kepada Tuhan. Seperti siapa? Kesembilan orang ini. Banyak orang yang hanya meminta, banyak orang yang hanya mengingini, tetapi ketika sudah diberkati, sudah ditolong oleh Tuhan, sudah dibantu oleh Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin awalnya sujudnya, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengangkat dia, Tuhan sudah memulihkan dia kembali, kebanyakan manusia melupakan Tuhan. Kebanyakan manusia jauh dari Tuhan. Kebanyakan manusia tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas ini pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang perlu kita tarik pelajarannya adalah ketika kita sudah datang kepada Tuhan, sudah memohon kepada Tuhan, sudah meminta kepada Tuhan, dan ketika kita sudah mendapatnya, ketika kita sudah meraih semuanya, sudah ada di dalam tangan kita, suatu hal yang harus kita ingat, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sujudlah, jadilah orang setia, jadilah orang yang percaya, seperti dikatakan firman Tuhan, satu orang yang kembali, dia berteriak, mengucap syukur, oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah kita mensyukuri hidup kita seperti ini? Kesehatan kita bisa sehat hari ini seperti ini. Kita bisa ada makanan yang secukupnya yang kita makan dalam hidup kita. Mungkin kita punya pekerjaan, kita punya usaha yang kita miliki hari ini. Adakah kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, saya masih sehat, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya perusahaan, saya masih punya itu, punya ini, punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Adakah kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini saya masih hidup, hari ini saya masih memiliki semuanya. Adakah kita datang kepadanya? Jangan sampai kita seperti 9 orang yang hilang lenyap di telan bumi. Pergi kemana? Sudah sembuh kok gak kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Coba renungkanlah, lihat hati kita. Sampai sejauh mana kita sudah mengutamakan Tuhan. Sampai sejauh mana kita sudah mensyukuri hidup kita ini. Kita tahu situasi seperti ini. Ketika kita mengikuti berita-berita orang yang meninggal di mana-mana, berita ini kecelakaan, kena penyakit itu, penyakit ini, kena corona, bahkan banyak orang yang tidak berani pergi takut corona. Kita hari ini patutnya mengucap syukur, Tuhan, meskipun saya pergi tiap hari, keluar tiap hari, bisa pulang ke rumah masih sehat. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Saya punya usaha, punya itu, punya ini, punya kendaraan, punya rumah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kabur. Jangan sampai gak tahu entah pergi kemana. Sudah diberkati, sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah punya itu, punya ini, tetapi melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita supaya apa? Kita bisa datang kepadanya. Kita bisa mensyukuri apa yang ada. Kita harus kembali kepadanya. Karena dialah sumber. Dialah kekuatan. Dialah pengharapan kita. Tuhan mau. Ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita memiliki iman di dalamnya. Suatu hal yang harus kita lakukan. Kita harus patuh. Patuh pada apa? Patuh kepada firman-Nya. Bagaimana dengan Anda? Apa yang sedang Anda lakukan hari ini? Adakah Anda patuh? Mungkin Anda sudah percaya.
Adakah Anda patuh kepada firman Tuhan? Adakah Anda melakukan dengan sebenar-benarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Seperti satu orang datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur, menyadari mungkin selama ini salah, mungkin selama ini tidak patuh. Oleh sebab itu, mulailah hari ini percayalah dan patuhlah kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita sambil kita melihat diri kita masing-masing. Jangan kita menilai orang lain, karena kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Tuhan mau lihatlah diri Anda. Mungkin selama ini Anda sudah percaya, sudah hidup dalam Tuhan. Mungkin selama ini Anda tahu jalan keselamatan itu seperti apa. Tetapi adakah selama ini Anda patuh kepada firman Tuhan? Anda patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki? Coba lihat diri Anda masing-masing. Kalau Anda sudah percaya, patuhlah kepada Tuhan. Mungkin selama ini Anda pernah berjanji di hadapan Tuhan. Kalau Anda diberkati, Anda ditolong, Anda diberikan itu ini, ketika Anda sudah mendapatkannya, jangan melupakan Tuhan. Kembalilah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Mungkin hari ini Tuhan mau Anda diingatkan dan kembali kepadanya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini, kadangkala kami jauh, kami melupakan Tuhan. Bahkan kadangkala kami tidak bisa mensyukuri atas apa yang ada. Oleh sebab itu, hari ini kami disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hamba memohon Tuhan, agar melalui firman Tuhan hari ini, bagi yang mendengarnya, bagi yang menyaksikannya, ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Untuk kami lebih dekat, lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dari segalanya. Tolong kami Tuhan, pimpin dan sertai. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri acara pertemuan berjemaat kita hari ini, kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi di nomor 304. Nomor 303 ya, nomor 303. Kurindu hidup yang tenang. Inilah kerinduan orang percaya, kerinduan manusia. Pasti merindukan hidup yang tenang, hidup yang tentram, hidup yang berkecukupan, hidup yang selalu sehat dan selalu ada. Caranya bagaimana? Coba kita bernyanyi bersama-sama. 303. Kurindu hidup yang tenang. Dalam
kita akan akhiri pertemuan perjamuan hari ini. Bapa di surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang mana hari ini kami bisa duduk diam, kami bisa belajar firman Tuhan, dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kedepannya, agar kami bisa memuji Tuhan dengan baik, dengan penuh dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk tempat, untuk lingkungan yang ada di sekitar kami ini, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami memohon Tuhan bagi tetangga-tetangga, agar mereka juga bisa mendengar apa yang kami lakukan hari ini. Hamba memohon Tuhan, pimpin dan sertai setiap apa yang kami lakukan, yang kami jalani, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sekiranya Tuhan memimpin dan mengantarkan kami, baik kami yang hadir di tempat ini, bahkan saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang menyaksikannya yang berada di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, berkati pergumulan kami, berkati pertumbuhan iman kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, sehingga dengan demikian apapun yang kami lakukan, kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Kami akhiri pertemuan perjamuan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara pertemuan perjamuan kita di hari ini. Ya, sampai bertemu minggu depan, agar kita dalam keadaan sehat, kita kuat, kita tetap bersukacita dan penuh semangat untuk kita memuji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini acara kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Maranatha.